Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan shadiqatal idmar. Syahadatan tunjina min azabin nar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa ala man istannas bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-muznibah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulul haqqu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Izinkan saya menyampaikan khutbah pada hari yang penuh barokah ini dengan judul Peran dan Kontribusi Agama, dalam hal ini Islam, dalam pembangunan. Apa peran dan kontribusi konkret agama, dalam hal ini Islam, dalam pembangunan? Dan pembangunan apa yang dilakukan negara untuk Islam? Pertanyaan ini penting untuk dijawab, untuk membuktikan religiusitas atau keberagamaan bangsa ini. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama bukan hanya agenda masyarakat atau umat beragama, tapi telah menjadi salah satu agenda prioritas dan strategis dalam pembangunan nasional. Karena agama, khususnya Islam, tidak hanya menawarkan seperangkat nilai suci yang transenden untuk digunakan dalam berkomunikasi secara vertikal dengan sang pemilik agama, tapi agama telah berperan sebagai kekuatan penggerak pembangunan. Agama telah menjadi landasan spiritual dan moral untuk membangun masyarakat dan bangsa yang berkeadaban, sumber inspirasi dalam membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, dan bahkan telah menjadi motor penggerak transformasi sosial, budaya, dan bahkan ekonomi. Di samping itu, dalam kontribusi negara tercinta ini, dalam konstitusi negara tercinta ini, agama mendapatkan tempat yang sangat terhormat. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Inna aradna al-amana 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi dan juga gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka enggan dan khawatir tidak mampu mengembannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangatlah zalim, lagi sangat bodoh. Al-Ahzab 72. Ayat ini menunjukkan bahwa umat manusia, selain sebagai hamba Allah yang harus melaksanakan ibadah menyembah kepadanya, juga sebagai khalifatullah yang harus memakmurkan bumi, mengelola, merawat, dan menjaganya. Oleh karena itu, dalam merefleksikan keberagamaan kita tidak hanya eksis di wilayah yang abstrak normatif, karena agama tidak hanya bicara tentang hal yang bersifat metafisis dan eskatologis, tetapi secara konkret harus menjadi bagian penting dalam pembangunan peradaban. Agama tidak hanya menawarkan konsep dalam isu-isu besar pembangunan, tapi terlibat secara praksis mengadres isu-isu tersebut. Isu tentang transformasi sosial dan pengentasan kemiskinan misalnya,
Islam hadir dengan konsep yang sangat konkret dan solutif, yaitu konsep keuangan sosial dan filantropi Islam, zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Ekosistem filantropi Islam ini telah mapan di negeri tercinta ini, walau dengan keharusan pengembangan di sana-sini. Tahun lalu, zakat, infak, wakaf, dan sedekah terkumpul tidak kurang dari 22 triliun. Tahun ini ditargetkan di atas 33 triliun. 5-10 tahun ke depan dengan melihat tren yang ada, diprediksi akan mencapai di atas 100 triliun kontribusi filantropi Islam dalam pembangunan. Karena di samping tingkat literasi dan kesadaran umat untuk berzakat semakin baik, akibat gerakan literasi wakaf dan zakat yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Agama bersama dengan masyarakat, bersama dengan ormas-ormas Islam, kondisi ekonomi umat juga semakin baik. Sudah puluhan juta umat Islam yang terbantu bahkan terberdayakan melalui zakat, infak, dan sedekah ini. Dana sosial keagamaan ini berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM dan telah menjadi modal dalam pengembangan wellness industry atau industri halal. Pemerintah telah mengafirmasi filantropi Islam ini dengan mengintervensi pengembangan ekosistemnya, mulai dari pembentukan lembaga Basnas di seluruh Indonesia dengan basis kabupaten kota. Pemerintah memfasilitasi pembentukan lembaga amil zakat oleh masyarakat secara masif, pembuatan infrastruktur, regulasi sampai pembinaan dan pengawasannya, sehingga konsep keuangan sosial ini bisa berjalan dengan baik. Meskipun masih harus terus dibina dan dikembangkan. Di antara tantangan terbesar yang menjadi PR umat Islam sekarang ini adalah masih rendahnya literasi dan partisipasi umat dalam mengeluarkan zakat, khususnya zakat mal. Potensi zakat yang diperkirakan mencapai hampir 400 triliun baru bisa dikumpulkan sebesar 22 triliun tahun lalu dan ditargetkan 33 triliun tahun ini. Jika saja umat Islam patuh mengeluarkan zakat malnya, seharusnya tidak ada lagi umat Islam yang miskin di negeri tercinta ini. Sekarang ini masih terdapat puluhan juta umat Islam yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara jumlah kelas menengah umat Islam yang notabene adalah orang mampu dan wajib berzakat juga semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima, yang artinya tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali orang yang menyuruh bersedekah, berbuat kebajikan dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Oleh karena itu, agama, khususnya Islam, tidak hanya terbatas pada wilayah fikih, akidah dan tasawuf, akhlak, dan hal-hal eskatologis. Agama telah memberi perspektif bahkan terlibat, engage dalam isu-isu pembangunan, bahkan juga terhadap isu-isu global. Agama turut berbicara bahkan mengambil porsi penting dalam sejumlah isu-isu pembangunan seperti pendidikan, ketahanan keluarga, penurunan stunting, perubahan iklim, lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, pemanasan global, sustainable development goals, dan lain-lain. Agama harus diterjemahkan, dikapitalisasi agar dapat lebih signifikan berkontribusi dalam isu-isu pembangunan dan engagement. Agama dalam isu-isu ini harus terus diarusutamakan dan terus dinarasikan. Abai melibatkan dan menarasikan peran agama dalam isu-isu ini sama halnya dengan mereduksi makna dan peran agama itu sendiri. Pembangunan di bidang agama tentu telah banyak dilakukan, mulai dari pembentukan atau penguatan kelembagaan keagamaan, pembangunan sarana prasarana layanan keagamaan, sejumlah regulasi yang memberi ruang yang nyaman dan sejuk bagi pengamalan agama, sampai pada program peningkatan kualitas kehidupan beragama. Dalam pengembangan ekonomi misalnya, selain pembentukan lembaga zakat dan juga wakaf, pemerintah telah memfasilitasi pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah,
seperti bank syariah, gade syariah, asuransi syariah, sukuk, reksadana syariah, saham syariah, dan lain-lain. Pengembangan dana sosial syariah ini dan pengembangan perluasan ekonomi syariah. Agar peran agama tidak termarginalisasi secara alamiah dalam pembangunan dan agar agama dapat berperan sentral, sudah saatnya para agamawan, para dai, para ulama, pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam, termasuk kebijakan pemerintah yang mendukungnya, menjadikan agama sebagai kekuatan transformasi sosial dan transformasi ekonomi, dengan terus bersinergi dengan pemerintah, membangun narasi bahwa beragama bukan hanya bermain di wilayah etika dan spiritual, tapi agama terlibat secara fundamental dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik. Porsi narasi ini harus diimbangi agar peran agama tidak mediocre. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usallim ala Sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azimin, amarakum bis salat wassalam ala nabiyyihil karim. Faqala ta'ala: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.